utangnya jadi 200 miliar dolar loh. Setelah dijalankan. Jadi yang semula itu biayanya itu hanya 100 miliar dolar, setelah 8 tahun biaya yang ditanggung utangnya 2 kali lipat. Jadi 200 miliar dolar. Kan itu berarti debt trap ya. Maksudnya ini mangkrak diserahkan kepada swasta, bayangkan bangun ibu kota diserahkan swasta, bahaya sekali kan? Persis sekali dengan Forest City waktu itu. Jadi Forest City itu Malaysia yang punya, tapi yang mengembangkan adalah pengembang dari China. Yang mengembang dari China, tapi utangnya ditanggung sama APBN Malaysia. Dan tidak ada satupun investor yang sudah menggelontorkan dananya pun dari RRC sekalipun, ya kan? Ya boleh dibilang IKN ini adalah sebuah proyek gagal sebelum jadi. Jadi si alasannya Presiden Jokowi ini berarti nggak rasional dong kalau dia menggunakan. Kalau seandainya dia bilang bahwa dia ingin meneruskan cita-cita Presiden Soekarno untuk memindahkan Jakarta, ya pilihannya Palangkaraya. Mungkin kita semua nggak akan protes hiruk pikuk dan sebagainya kan, karena ada dasarnya rasionalisasinya. Barangkali mungkin Presiden Soekarno itu adalah seorang arsitek dan beliau itu adalah seorang yang visioner, melampaui zamannya, pemikirannya. Kita mungkin nggak akan terlalu. Tapi begitu pilihannya ternyata bukan di Palangkaraya, walaupun itu sama-sama Kalimantan, ya kita mesti protes dong. Ada apa nih? Nah kemudian investigasi kan selama sekitar 3-4 tahun ini kan semua investigasi. Karena beliau kan waktu itu menetapkan tahun 2020. Investigasi ternyata di balik itu sudah juga kalau nggak salah dikupas di Narasi TV ya, bahwa ada pihak-pihak yang punya kepentingan terhadap letak penajam pasar utara itu. Dan pihak-pihak tersebut yang mungkin berkuasa ya. Yang mungkin dalam tanda kutip berkuasa atas pilihan yang dilakukan oleh presiden gitu kan. Itu satu. Lalu apakah tidak ada semacam suatu langkah referendum, bukan referendum, saya nggak ngerti ya bahasa hukumnya, tapi bertanya kepada rakyat atau kemudian diberikan sebuah pertanyaan atau diskusi debat publik gitu loh, debat publik mengenai kalau memang presiden itu punya rencana untuk memindahkan ibu kota, barangkali kita semua akan setuju kok, karena kita juga pengen ya ada semacam kayak Washington sama New York waktu itu ya sekian ratus tahun yang lalu, ketika pernah ibu kota Amerika Serikat itu di New York, kemudian diputuskan waktu itu pindahin sedikit 2,5 jam ke DC, ya kan bedanya cuma 2,5 jam, akhirnya New York berkembang menjadi sebuah kota bisnis dan sebagainya kan, dan DC anteng jadi ibu kota kan itu ya. Kota pemerintahan. Nah, yang kayak gitu itu kan sudah diwacanakan oleh presiden kedua, oleh Presiden Soeharto. Jadi beliau itu punya rencana untuk memindahkan ibu kota pemerintahan itu di Jonggol. Di Jonggol kan 28 km dari Jakarta. Itu kan kurang lebih sama dengan Kuala Lumpur. Ibu kotanya pindah ke Putrajaya, ke Ipoh. Itu kan jaraknya cuma sekitar 60 kilometeran ya kalau nggak salah, nanti cek lagi ya. Jadi itu kan sangat visible dan tidak mengubah apapun, tidak mengubah hutan menjadi kota, hanya memindahkan sebuah geseran aja, dan itu tentu saja pasti biayanya pun juga masuk dan orang juga nggak akan keberatan. Saya akan senang sekali. Ya kan? Iya, saya akan senang sekali kalau Presiden Jokowi ini mengikuti jejak
melanjutkan rencana dari Presiden Soeharto untuk memindahkan ibu kota pemerintahnya ke Jonggol. Karena itu kan udah lengkap sekali ya, misalnya kayak di situ tuh feasibility study-nya udah lengkap, sehingga tinggal meneruskan aja. Asal namanya jangan Jonggol ya. Nah, ibu kota Indonesia Jonggol. Jadi Jongges. Apalah gitu ya gitu kan, seperti itu. Lalu yang kedua, ada apa di balik kepentingan untuk pemindahan ibu kota ke sebuah tempat yang jauh sekali dan amat sangat sulit untuk dijangkau. Tapi sebelumnya kita jangan kemudian dihadapkan dengan konflik horizontal ya. Iya dong. Jadi kita ini mengkritisi bukan karena kita nggak suka Kalimantan, bukan tidak suka suku tertentu, tapi ini sebuah analisis yang sifatnya kritis. Loh, ya. Kita ini kan soalnya itu kayaknya senjata itu digunakan. Iya, kita ini justru kenapa kita memberikan kritik, memberikan suatu pandangan-pandangan yang out of the box, karena justru kita sangat sayang dengan Kalimantan, sangat sayang dengan Pulau Kalimantan, dan sangat sayang dengan saudara-saudara kita penduduk Kalimantan. Sebab kalau memang pemerintah itu punya goodwill untuk memberikan itikat baik kepada masyarakat Kalimantan yang jumlahnya sekitar 16 juta orang tersebut, maka bangunlah ibu kota atau kota-kota yang sudah ada di sana. Bangun Palangkaraya, bangun Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, dibangun semuanya, Samarinda, pokoknya dibangun semuanya, Tarakan, dibangun semuanya menjadi kota-kota yang setara lah dengan kota-kota besar yang ada di Jawa. Nah, itu bukti bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan itu kepada kayaknya Indonesia. Program 01 40 kota kan, 40 kota. Rata dari Sabang sampai Merauke. Dia bukan bangun 40 kota baru ya, tapi revitalisasi kota-kota yang sudah ada. Revitalisasi dari kota kecil menjadi kota besar, kota besar menjadi kota modern, kota modern menjadi kota megapolitan, kota megapolitan menjadi kota ultra modern. Itu kan secara biaya juga tidak terlalu besar. Masing-masing kota juga punya APBD, masing-masing kota juga punya pendapatan daerah, PAD. Jadi biaya yang harus ditanggung oleh APBN itu untuk melakukan revitalisasi dan mengembangkan kota-kota yang sudah ada itu nggak terlalu besar, nggak seperti yang dilakukan. Kita bukan bilang bahwa IKN atau Penajam Pasir Utara itu hutan ya, karena saya juga sangat familiar. Saya sering sekali ke sana dan ada beberapa usaha yang keluarga kami lakukan di sana, jadi sangat-sangat familiar. Kebayang sering banget, jadi kita juga nggak bisa bilang bahwa itu adalah sebuah hutan, cuma memang diubah. Dari bukan sebuah kota, tetapi kemudian diubah, benar-benar diratakan, lalu dibangunlah kota yang baru. Makanya biayanya amat sangat besar. Kalau lihat dari lanjutannya nih ceritanya, kita mau coba untuk mengulik lagi sebenarnya, apalagi ketika Presiden Jokowi ke Beijing ketemu sama Xi Jinping, kemudian mereka tanda tangan bersama One Belt One Road inisiatif kan. Artinya itu sebetulnya IKN itu adalah kelanjutan dari inisiatif One Belt One Road yang dilakukan oleh RRC, di mana sebelum IKN di tahun 2006 dan kemudian mulai dibangun itu yang ada di Johor Bahru, di mana waktu itu Perdana Menterinya Najib Razak kalau nggak salah ya, itu pun juga menjadi Perdana Menteri Malaysia yang dihukum, yang dipidana 12 tahun karena korupsi. Dan disitulah pemerintah RRC dengan pemerintah Malaysia membangun Forest City di Johor Bahru yang biayanya 3 kali lipat loh dari biaya IKN, 1.500 triliun waktu itu, yang sekarang mangkrak, udah menjadi kota hantu. Apa kotanya? Forest City. Forest City. Ya, itu juga Forest City itu jauh dari Kuala Lumpur. Di Johor. Di Johor Bahru, ya di Johor Bahru itu kan sebagian dari Johor Bahru. Setelah ketemu sama ringan berat sama dipikul, ringan sama Xi Jinping gitu. Makanya itu, dan itu mangkrak loh setelah 8 tahun pembangunan, setelah 8 tahun yang direncanakan 20 tahun, itu 8 tahun mangkrak. 8 tahun itu cuma terbangun 15% dari 100% yang direncanakan. Bisa-bisa IKN mangkrak juga nih kalau saya lihat naga-naganya. Ini saya lihat ya dari jadi pembangunan Forest City di Malaysia itu biaya yang dibutuhkan itu 100 miliar dolar atau sekitar 1.500 triliun, 3 kali lipat dari IKN. 1.600 sekarang. 1.600 triliun ya. 16.000 kan. Setelah 8 tahun utangnya jadi 200 miliar dolar loh.
setelah dijalankan. Ya. Jadi yang semula itu biayanya itu hanya 100 miliar dolar, Ya. setelah 8 tahun biaya yang ditanggung 100 utangnya dua kali lipat, jadi 200 miliar dolar. Kan itu berarti debt trap ya. Iya. Berarti kan sebuah debt trap. Benar-benar yang kelihatan sekali bahwa IKN ini adalah copycat dari Forest City, ya kan? Benar-benar yang copycat dari Forest City membangun kota baru di sebuah pemukiman lahan baru sama sekali. Jadi kalau kita mau lihat masa depan dari IKN seperti apa ya lihatlah Forest City aja. Kalau nggak mau ke sana baca-baca aja. Jadi kita nanti kemungkinan besar akan ada debt trap ya. Akan ada debt trap. Jebakan hutang. Pasti. Dan akhirnya gimana? Mangkrak ini? Atau Akhirnya Perdana Menteri Najib Razak dipenjara loh. Oke. Maksudnya ini mangkrak diserahkan kepada swasta, bayangkan bangun ibu kota diserahkan swasta, bahaya sekali kan? Persis sekali dengan Forest City waktu itu. Jadi Forest City itu Malaysia yang punya, tapi yang mengembangkan adalah pengembang dari China. Yang mengembang dari China, tapi utangnya ditanggung sama APBN Malaysia. Makanya waktu itu ketika APBNM. Anggaran Pendapatan dan Negara Malaysia. Malaysia ya, APBN. Makanya waktu Perdana Menteri yang sangat fenomenal ya, Dokter Mahathir Mohamad ya, beliau ketika menjabat yang kedua kali di usia 92 tahun beliau langsung hentikan, nggak mau lanjut dan nggak mau bayar utang. Nah itu bisa nggak tuh ya secara hukum ya, ketika pemerintahan yang lama itu tekan kontrak atau membuat kontrak dengan sesuatu yang rentan untuk memberikan hutang yang berlipat seperti Forest City ini kepada rakyat Malaysia, maka pemimpin yang baru itu bisa menganulir dari proyek tersebut. Dan bahasanya ngemplang utang. Ya nggak mau lanjut, kan bukan saya yang tanda tangan gitu. Kalau seandainya itu bisa, wow sekali ya. Asal yang jelas kalau kita potensi untuk debt trap itu ya di kereta cepat ya. Ya. Karena walaupun sudah berlangsung, sudah running, tetapi penghasilannya tidak sesuai dengan investasi. Ya kan seperti itu sebenarnya kalau kita lihat dari One Belt One Road Initiative yang udah berjalan dari benua Afrika sampai menyeberang ke Asia, itulah yang namanya One Belt One Road Initiative yang dibuat oleh RRC. Berapa banyak negara yang udah bankrupt gara-gara terperangkap oleh debt trap. Cuman yang sedihnya Dok, kalau misalnya Indonesia terperangkap, mungkin Indonesia satu-satunya negara besar yang terperangkap. Karena yang lain kan kecil-kecil. Iya. Karena Afrika itu yang terperangkap itu negara kecil, Angola dan kemudian Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka itu yang terperangkap tuh. Kesini Malaysia yang Forest City, lalu kemudian bisa dianulir perjanjian itu oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Kemudian habis itu nih yang sekarang terjadi di Indonesia, yang besar kemungkinan kelihatannya, saya nggak ngerti nih presiden terpilih Pak Prabowo mau lanjutin apa enggak nih IKN. Tapi kalau lihat betapa tersengal-sengalnya pembangunan IKN yang sampai dengan hari ini itu 94 triliun itu masih menggunakan dana APBN yang direalokasi dari kementerian-kementerian dan tidak ada satupun investor yang sudah menggelontorkan dananya pun dari RRC sekalipun ya kan, ya boleh dibilang IKN ini adalah sebuah proyek gagal sebelum jadi gitu. Oke. Gagal sebelum berkembang. Iya, gagal sebelum jadi. Sebelum jadi. Jadi kayak semacam lagi bikin etalasenya aja, dan kita udah tahu bahwa daleman dari si IKN itu nggak bakalan bisa dilanjut. Dari market aja udah gagal gitu ya. Iya, dari kan ini lagi kayak bikin etalasenya aja kan, bikin istananya kan. Jadi kita ini gitu. Dok ya bukan sekedar omon-omon, karena memang ada orang yang berpengaruh di kabinet Prabowo yang namanya Sudrajat Jiwandono ya, mantan gubernur BI ya, yang mengatakan bahwa program makan siang lebih penting daripada IKN, karena dia merasa makan siang janji Prabowo, IKN janjinya Jokowi. Iya, itu kalau dua mau diterapkan, maka dua-duanya akan memakan uang sampai lebih dari 1.000 triliun. Iya kan 400 triliun untuk makan siang gratis per tahun loh, per tahun loh itu. Iya. Per tahun. Bayangkan. Dan Edi Suwandi Hamid tadi, Rektor Universitas Widya Mataram di Jogja mengatakan
Itu nggak mungkin lah pokoknya katanya mau program makan siang itu.